Shalom, selamat pagi buat segenap warga Jemaat Gereja Torja Depok melalui edisi Renungan Pagi Sabtu 27 Agustus 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hari yang boleh kami lalui dengan sukacita. Pagi ini kami bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami melalui firman dan renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 20 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-28. Begini firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerjaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang." Demikian firman Tuhan. Tema renungan pada pagi ini, perjuangan seorang ibu. Kamengkuleana Misa Indot. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Ia memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Lagu yang syarat makna untuk selalu mengenang dan mengajarkan betapa pentingnya seorang ibu dalam mendidik dan membentuk kita. Kita tidak dapat menghitung berapa besar pengorbanan seorang ibu, dan kita pun tidak dapat membayarnya dengan harga apapun. Sang ibu, tentu juga ayah, hanya menanti, bisa juga tidak, untuk dikasihi. Yakobus dan Yohanes yakin bahwa ibunya akan melakukan apapun jika hal itu menyangkut kepentingan dan kebutuhan mereka. Ibunya dengan lugu datang kepada Yesus, memohon kiranya berkenan memberikan jabatan khusus kepada kedua anaknya. Sangat mungkin sang ibu berpendapat meminta apapun kepada sang guru adalah hal yang wajar. Matius pasal 7 ayat 7 dan Yohanes pasal 14 ayat 14. Yesus tidak marah dan menghargai keluguan sang ibu. Bahkan melalui peristiwa itu, Yesus mengetahui ambisi-ambisi murahan muridnya. Yesus menegaskan cara hidup baru yang patut dilakukan murid-murid, yakni yang terbesar dan terkemuka justru yang bersedia menjadi pelayan dan
hamba, dan hak istimewa dalam kerajaan surga ditentukan Sang Bapa sendiri. Kedudukan dan jabatan tinggi serta kekuasaan besar senantiasa diperjuangkan dan dikejar manusia. Umumnya, ada hak-hak istimewa dan fasilitas yang nikmat. Semua itu wajar dan alami. Hanya saja, apakah dikejar dan diraih melalui proses yang wajar dan sesuai dengan ajaran Yesus? Pendekatan Yohanes dan Yakobus meraih sukses juga wajar, tetapi tidak dibenarkan sebab pendekatannya nepotisme dan dapat mengorbankan kesempatan orang lain serta keluguan ibunya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah menyapa kita pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya Bapak Penatua Theophilus Manguting. Kiranya oleh Roh Kudus kita semua terberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita berdoa. Kembali di pagi yang teduh ini Tuhan, Engkau memperdengarkan firman-Mu kepada kami yang mengajari serta mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Ibu yang luar biasa, yang terus memperjuangkan keselamatan kami. Bahkan Engkau rela mengorbankan dirimu di atas kayu salib demi keselamatan kami. Dan itulah yang kemudian diteladani oleh seorang ibu, yaitu Ibu Yakobus dan Yohanes, untuk memperjuangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Kami terinspirasi oleh firman-Mu ini, sehingga peran-peran kami juga bagi anak-anak kami adalah peran-peran demi kebaikan mereka. Sekalipun kadang-kadang tindakan-tindakan yang kami perbuat sering bertentangan dengan kehendak-Mu, karena itu ampunilah kami. Tetapi meneladani Engkau sebagai Ibu yang sempurna, biarlah kami juga dalam mengangkat berbagai peran tetap melakukannya dengan penuh kasih sayang, dalam keteguhan dan kekokohan iman percaya bahwa Engkau adalah Ibu dan juga Ayah bagi semua kami yang hidup. Berkati hamba-Mu Bapak Penatua Theophilus Manguting yang sudah menyampaikan firman-Mu yang luar biasa ini. Tuhan, Engkau kiranya terus memelihara kami, sehingga sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau karuniai kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan, boleh tetap menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Dan biarlah hari yang kami akan jalani ini adalah hari yang penuh berkat dan juga berlimpah sukacita. Sekalipun kami tidak dapat lepas dari berbagai beban-beban hidup seperti sakit penyakit, kegagalan, berbagai hal-hal yang juga tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi kami percaya sebagai Ibu, Engkau akan terus memeluk kami, memegang tangan kami untuk berjalan bersama menjalani hari ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami umat-Mu yang hidup di dalam kondisi lemah, baik fisik, rohani maupun batin, tetap kuat dan kokoh. Bagi kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, biarlah tetap merasakan betapa pelukan-Mu itu memberi kami kekuatan dan jaminan bahwa akhirnya kami akan sembuh.
Demikian juga yang hidup terbeban karena berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan berbagai hal-hal pahit lainnya, kiranya kami tetap melihat kepadamu dan mengandalkanmu saja. Bagi kami yang berduka, hiburkan dan kuatkanlah Tuhan, karena penghiburan yang sempurna itu asalnya daripadamu. Dalam menjalani hari ini Tuhan, begitu banyak yang mesti kami perjuangkan, entah sebagai orang tua maupun anak-anak kami. Kami hanya mengandalkan Engkau sebagai sumber dari segalanya. Karena itu biarlah hari ini adalah hari penuh berkat. Seperti yang dialami oleh 3 orang yang kami kasihi yang boleh bertambah usianya. Kami ingat Mikael Bangka, Ibu Nancy Rido, dan Ibu Marsi Parampo. Tuhan, selamat ulang tahun untuk mereka. Kiranya pertambahan tahun dalam hidup mereka diiringi dengan bertambahnya berkat-berkat-Mu sebagaimana yang mereka butuhkan. Dan mereka kemudian tetap hanya mengandalkan Engkau sebagai ibu yang sempurna. Tuhan, doa kami untuk semua saudara-saudara kami dan keluarga besar kami yang ada di berbagai tempat. Kiranya perlindungan-Mu dan kasih-Mu terus mereka alami dan rasakan. Demikian juga kami, umat-Mu, warga jemaat Depok, kiranya sejahtera terus menjadi milik kami hari ini. Tidak henti-hentinya kami berdoa untuk pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa. Biarlah mereka sebagai alat-Mu boleh terus menjadi pembawa kebenaran-Mu di tengah keadaan sulit sekalipun. Sesama kami yang banyak mengalami kesulitan hidup, Tuhanlah juga yang kiranya terus mendampingi mereka, dan pakailah kami menjadi alat-Mu untuk sejahtera banyak orang. Tuhan, hari ini kami akan jalani. Tuhan kiranya bersama-sama dengan kami semua, sehingga hari ini boleh berlalu dengan baik. Dan biarlah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami terus menggantungkan harapan kepadamu, ya Allah, Ibu kami yang sempurna. Amin. Demikianlah Ibu Bapa, saudara-saudara, sapaan pagi dari Majelis Gereja. Kiranya semuanya ini menjadi berkat bagi kita, sehingga dalam menjalani hari ini kita selalu mengingat bahwa ada ibu yang selalu berjuang untuk kita, baik kita yang masih memiliki ibu atau kita yang yakin bahwa Allah itu adalah ibu kita yang sempurna. Karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dia yang maha sempurna pasti selalu mendampingi kita semua. Selamat